Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadat Karsa Nur Iman, NIM 2019-53144 dari kelas Sistem Manajemen Basis Data kelas C akan mempresentasikan materi pada pertemuan 2, yaitu tentang konsep basis data. Baik, saya mulai. Konsep basis data menurut Chow, basis data adalah kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Nah, data sendiri merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data merupakan fakta yang selanjutnya akan diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pengguna atau biasa disebut dengan informasi. Secara konsep sendiri, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau sebuah informasi. Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema dan struktur tertentu. Data dalam basis data bersifat integrated dan share. Nah, integrated adalah terpadu, yaitu berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau adanya dependensi data. Kemudian yang kedua yaitu adalah share atau berbagi data. Data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan atau biasa disebut dengan sistem multi-user. Suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut seperti pada gambar di sini, di mana sebuah DBMS atau Database Management System memiliki beberapa database. Setiap database memiliki beberapa tabel dan setiap tabel memiliki field dan juga record. Nah, ini lebih jelasnya seperti apa tabel dalam sebuah database, di mana field adalah kolom dan record adalah sebuah baris. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD. Database yang kompleks disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data. Singkatnya, DBMS itu database dan program untuk mengaksesnya. Nah, apa saja sih komponen-komponen sistem basis data? Komponen basis data ada yang pertama hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, terminal, dan juga sebagainya. Kemudian ada software sistem operasi yang kedua yaitu seperti Windows 9X, Windows 2000 atau XP, Linux, dan juga Unix. Kemudian yang ketiga ada software pengelola basis data atau DBMS seperti SQL, Oracle, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada software program aplikasi seperti Visual Basic, Delphi, dan juga VisualFox Pro. Kemudian yang kelima ada basis data. Semua data yang diperlukan dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Dan kemudian yang pasti juga ada komponen pemakai atau pengguna basis data tersebut atau biasa disebut dengan user. Nah, ini dia di sampingnya ada gambarannya ya, seperti apa DBMS itu, antara ada pengguna, perangkat keras, data, perangkat lunak, program aplikasi. Nah, selanjutnya akan dibahas peran basis data. Basis data itu penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu sebagai komponen utama dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusunan database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu yang pertama seperti mengatasi kerangkapan atau redundansi data. Penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat selain bisa menyulitkan pemakai tentang aktualisasi data juga memboroskan tempat penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari kerangkapan data. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data akibat lain dari kerangkapan data. Maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi ketidakkonsistenan data. Yang ketiga, untuk mengatasi kesulitan dalam mengakses data, memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu. Kemudian untuk menyusun format yang standar dari sebuah data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauan yang harus sama juga. Kemudian selanjutnya untuk penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user.
Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersamaan oleh banyak pengguna. Kemudian juga untuk melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas atau izin untuk memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Dan juga ada untuk menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan sehingga kita bisa memanipulasinya untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Yang selanjutnya akan saya bahas abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar user mampu menyusun suatu view atau pandangan abstraksi dari data. Tujuannya untuk menyederhanakan interaksi antar pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Ya, seperti ini gambarannya, bagian untuk menggambarkan abstraksi data, ada view dan juga level konseptual, level fisik. Level abstraksi data tersebut bisa memberikan gambaran atau pandangan arsitektur DBMS-nya yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data. Suatu sistem manajemen basis data atau SMBD yaitu berisi kumpulan koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaatnya DBMS itu ada 4 manfaat. Yang pertama untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang kedua untuk membantu dan dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah. Yang ketiga memudahkan dalam pengambilan data. Yang keempat untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Selain manfaatnya juga ada keunggulannya, yaitu untuk kepraktisan penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat formasi. Yang kedua yaitu kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Yang ketiga mengurangi kejenuhan, menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang membosankan. Kemudian juga keunggulannya adalah kekinian atau up to date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Database dinyatakan sebagai sistem yang memiliki karakteristik antara lain yang pertama merupakan suatu kumpulan data atau interrelated data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau sampai terjadi kerangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan dari data dapat dilakukan dengan mudah dan juga terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS sendiri terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data, kemudian perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data, dan juga ada utilitas baik loading dan backup, reorganisasi file, report generation maupun performance monitoring. Nah, kita sampai pada arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara lebih fleksibel. Arsitektur data bisnis ini mendefinisikan bagaimana bisnis akan berkembang dan menggunakan file maupun database yang menyimpan semua data dalam organisasi, teknologi file dan database untuk digunakan, dan juga setup struktur administrasi untuk mengelola sumber datanya. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat cache database untuk analisa dan desain, dan juga alat pengembangan aplikasi database tersebut. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan juga DML. DDL itu adalah Data Definition Language, satu paket bahasa DBMS yang berguna melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya adalah perintah create table, create index, alter table, drop view, dan juga drop index. Selain DDL ada juga DML atau Data Manipulation Language, merupakan paket DBMS yang membolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model yang tepat. Dengan DML kita bisa mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, dan juga menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML yaitu prosedural dan non-prosedural.
Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data yang dibutuhkan dan cara mendapatkannya. Contoh bahasa proseduralnya ada DBase 3, Foxbase, Foxpro. Sedangkan untuk non prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan datanya tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya adalah SQL, Structured Query Language atau QBA. Contoh perintah DML misalnya insert, select, update, dan juga delete. Dalam bahasa query dikenal juga DCL, Data Control Language, yang merupakan bahasa pengendali data, digunakan melakukan otorisasi terhadap pengaksesan dan mengalokasikan ruang. Contoh perintahnya seperti grant, revoke, commit, dan juga rollback. Ketika perintah bahasa tersebut, DDL, DML, dan DCL telah dibentuk menjadi paket yang disebut sebagai SQL, Structured Query Language. Yang pada prakteknya implementasi SQL sangat bervariasi. Tidak semua fitur SQL didukung oleh vendor software. Beberapa contoh software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Ingress, Informix, Oracle, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, RDB, dan juga Sybase. Nah, kita masuk ke dalam tipe file. Tipe-tipe file yang digunakan DBMS itu dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama file induk atau master file. File induk acuan, reference master file. File induk yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misal file daftar gaji, file mata pelajaran. Kemudian file induk yang kedua yaitu file induk dynamic master file. Dinilai dari record-record yang sering berubah atau sering dimuktahirkan, diupdate sebagai hasil suatu transaksi. Misalnya seperti file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Kemudian setelah file induk ada yang namanya file transaksi. File ini biasa disebut file input, digunakan merekam data hasil transaksi yang terjadi. Misal file penjualan tadi yang berisi data hasil transaksi. Kemudian setelah file transaksi ada yang namanya file laporan atau report file. File ini disebut output, file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Kemudian setelah file laporan ada file sejarah, history file. File ini disebut file arsip, yang biasanya untuk mengarsipkan file berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih disimpan dan disebut sebagai arsip. Kemudian setelah file sejarah ada juga yang namanya file pelindung atau backup file, merupakan salinan dari file-file aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang datanya. Nah, kita masuk ke keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer, baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer. Hal ini terjadi karena majunya teknologi yang dikuasai oleh seseorang atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer tersebut. Pada dasarnya keamanan sistem dibedakan menjadi tiga, yaitu eksternal, interface, dan internal. Eksternal menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusakan fisik. Interface berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam komputer. Dan juga keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antar record-record yang ada dalam basis data. Yang pertama ada flat file atau tabular, data terletak dalam tabel tunggal. Hierarchical, yang kedua menggunakan pola induk anak parent child. Kemudian yang ketiga ada network, disebut juga DBTG, database task group or codicil, conference on data system language. Kemudian yang keempat ada relasional, tadi tabel-tabel ternormalisasi dengan field-field kunci sebagai penghubung relasional antar tabel tersebut. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dan dari model relasional, yaitu ada DBMS deduktif, DBMS bakar, DBMS semantik berorientasi objek, dan juga DBMS relasional universal. Namun teknik tersebut masih jarang digunakan, sedangkan teknik relasional telah didukung dan merupakan standar dari bahasa SQL. Pendekatan paling umum dan paling banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah menggunakan model relasional. Memiliki dua buah teknik, yaitu pertama teknik normalisasi dan yang kedua teknik Entity Relationship Diagram atau ERD. Normalisasi, teknik normalisasi itu apa sih? Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya.
Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, apakah terdapat kesulitan menambah, insert, menghapus atau delete, mengubah atau update, dan mengambil atau retrieve pada database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah atau dibagi lagi menjadi beberapa tabel lagi sehingga pemakaian menjadi optimal. Teknik normalisasi digunakan memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Yang pertama, model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Kemudian model data yang baik secara esensi adalah tidak redundan atau terjadi kerangkapan data. Kemudian yang ketiga ada model data yang baik yang harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi perlu diketahui konsep tentang field, atribut kunci, dan ketergantungan fungsi, functional dependency. Setiap file memiliki kunci atau disebut dengan key file berupa satu field yang dapat mewakili record. Kunci atau key dalam file akan dijadikan sebagai relasi. Dibedakan juga menjadi yang pertama kunci primer atau biasa disebut dalam primary key, kunci yang dibentuk dari atribut bersifat unik dan mewakili setiap kejadian. Contoh NIP, nomor induk pegawai, mewakili pegawai yang nomornya tidak mungkin sama. Contoh lain seperti NIM atau NIK pada KTP. Kemudian yang kedua ada kunci alternatif atau alternate key yang merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai atau tidak terpilih sebagai primary key maksudnya. Kemudian kunci tamu atau foreign key merupakan satu atribut atau field yang melengkapi suatu relasi yang menunjukkan ke induknya. Teknik Entity Relational Diagram atau ERD, yaitu notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD sendiri digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena ini relatif kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada tiga macam simbol. Yang pertama entitas atau entity, yaitu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya pelanggan, pegawai, dan lain-lain. Bisa disebut sebagai entitas. Kedua ada atribut, yaitu yang mempunyai elemen yang disebut sebagai atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Misalnya atribut nama pegawai dari entitas pegawai. Kemudian ada hubungan atau biasa disebut dengan relationship. Bagaimana halnya entitas, maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misalnya kasus hubungan antara entitas pegawai dan entitas bagian atau departemen adalah jam kerja, sedangkan isi hubungannya dapat berupa total jam kerja atau gaji lembur. Jenis-jenis hubungan atau relasi dibagi menjadi satu ke satu, yaitu jika satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Atribut pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada salah satu entitas. Contohnya seperti di gambar ini ya. Kemudian yang kedua yaitu satu ke banyak atau banyak ke satu, yaitu jika satu entitas A berhubungan dengan sejumlah entitas B ataupun sebaliknya. Atribut derajat relasi ini hanya dimasukkan sebagai atribut dari tipe entitas pada sisi N. Kemudian ada relasi banyak ke banyak, yaitu jika sejumlah entitas berhubungan dengan sejumlah entitas. Atribut tersebut harus tetap dinyatakan sebagai atribut relationship, tidak dapat digabungkan pada salah satu entitas yang terlibat. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek atau object oriented approach merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata dan diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu baik dari sudut pandang pengguna, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Tujuannya dari metodologi ini sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusinya. Metodologi ini merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi sebelumnya seperti metodologi prosedural, sekuensial, konkurensi, maupun metodologi modular. Keunggulannya ada 3 keunggulan dari pendekatan ini. Yang pertama yaitu untuk menuntun penggunaan ulang atau reuse komponen-komponen program sebelumnya, yang menjadikan proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi.
Yang kedua, mempermudah pemeliharaan karena strukturnya yang runtut dan stabil. Kemudian yang ketiga, lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem-subsistem yang dapat digunakan ulang. Konsep dan juga karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented itu apa aja sih? Yang pertama, ada objek. Objek adalah suatu untuk merepresentasikan sebuah entitas, baik secara fisik, konsep, ataupun secara perangkat lunaknya. Kemudian ada kelas, yaitu definisi dari abstrak dari sebuah objek, di mana dijelaskan bahwa struktur dari tiap objek yang tergabung dalam suatu kelas. Kemudian setelah kelas ada yang namanya atribut, yaitu nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilai dari properti yang dimiliki kelas tersebut. Kemudian ada yang namanya operasi, adalah implementasi dari layanan yang diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas yang menentukan tingkah lakunya. Kemudian ada antarmuka atau polimorfisme, sebuah antarmuka yang menutupi bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan polimorfisme, kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Merupakan juga pengembangan konsep enkapsulasi. Setelah antarmuka ada juga konsep dasarnya tentang komponen. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Setelah komponen ada juga yang namanya paket, yaitu mekanisme yang bertujuan untuk mengorganisasikan elemen ke dalam sebuah grup. Setelah paket ada yang namanya juga subsistem. Subsistem itu pemodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket, seperti dapat terdiri dari pemodelan elemen yang lain dan sebuah kelas, seperti tingkah laku sendiri. Tingkah laku dari subsistem dihasilkan dari kelas-kelas atau subsistem lainnya yang dimiliki. Setelah bicara konsep juga ada, setelah subsistem ada juga keterhubungan, yaitu untuk menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara, yaitu asosiasi, asosiasi agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan juga realisasi. Dependensi yaitu untuk menggunakan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna dengan penyedia, di mana perubahan pada sisi penyedia akan mempengaruhi pengguna. Kemudian generalisasi yaitu keterhubungan yang membuat khusus ataupun umum elemen-elemen dari elemen yang lebih khusus dapat mengganti elemen dari elemen yang lebih umum, misalnya parent. Kemudian yang ketiga ada realisasi, yaitu keterhubungan secara tata bahasa antar dua klasifikasi. Satu klasifikasi berlaku sebagai penghubung, sedangkan yang lainnya menyetujui untuk membawanya. Kemudian setelah realisasi ada juga yang namanya agregasi, yaitu bentuk asosiasi khusus yang secara kuat memodelkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan satu bagian kelas dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Contoh keterhubungan dari kelas siswa dengan kelas jadwalnya. Semua pada kelas siswa pasti memiliki sebuah kelas jadwal masing-masing. Jadi setiap siswa salah satunya harus terdiri dari jadwalnya. Setelah agregasi ada yang namanya keterhubungan komposisi, yaitu bentuk keterhubungan agregasi yang lebih kuat lagi kepemilikannya dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhan. Dari contoh agregasi di mana kelas siswa dapat berdiri sendiri, sedangkan adanya kelas jadwal harus bergantung dan hanya bergantung kepada kemunculan kelas siswanya, dan hanya merupakan bagian dari kelas siswa. Kelas jadwal tidak dapat selalu muncul, tapi sewaktu-waktu dapat dimunculkan melalui kelas siswa tersebut. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi. Adalah kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan antara objek-objek, situasi, proses di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut dengan mengabaikan perbedaan yang kecil. Kemudian karakteristik atau prinsip yang kedua yaitu adalah pengkapsulan atau enkapsulasi, merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Setelah pengkapsulan ada prinsip modularitas, adalah memecah sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur maksudnya. Kemudian setelah modularitas ada prinsip polymorphism, yaitu kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Kemudian ada prinsip hierarki atau pewarisan, inheritance, adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Nah, terima kasih. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan dari materi pertemuan 2 mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Saya mengucap
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.